Di saat itulah kusadari dia kembali menangis. Menangis memilukan. Aku seharusnya sadar, tangisannya itu karena kesalahanku. Kesalahan karena telah mengajaknya ke kugangan yang tentu tak pernah akan ia tuju sebelum ia bertemuku. Dan karena kesadaranku itulah, aku seharusnya membiarkan dia menangis. Sudah cukup bagiku menyiksanya. Sudah cukup bagiku untuk menjatuhkannya ke dalam gelapnya dosa. Seharusnya memang begitu. Tapi setelah mencoba bertahan, mencoba menahan diri dan diam menyaksikan Asifa menangis, malah hatiku ikut menangis, perasaanku ikut tersakiti. Apa daya, keinginan untuk tetap diam di tempat ini malah tak terjadi. Secara sadar, aku berdiri, melangkah mendekat. Bahkan, ku buat langkahku ini sepelan mungkin agar ia tak menyadari ada aku bersamanya. Tangisnya semakin kudengar, semakin membuat sesak di dalam sana. Aku melewatinya sedikit, lalu mengambil posisi duduk di sebelahnya. Dengan bersusah payah, ia mencoba menghentikan tangisnya, lalu mengangkat wajah dan menoleh. "Kak, hanya sesenggukan terjadi, tapi matanya masih berair. Aku sadari jika tangisnya ini memang hanya satu sebab, bermain perasaan." Tak seharusnya memang memakai perasaan kepada orang, apalagi kepada Pak Ustadz, yang notabene benar-benar memahami bagaimana berdosanya jika ia seperti ini. Aku mengusap sekali saja wajahku. Kemudian lengan kananku yang sedari tadi diam mulai bergerak, meletakkan di bahunya, kemudian menariknya, mendekatkan dirinya kepadaku, meletakkan kepalanya di bahu kananku. Kuusap rambutnya yang basah. Sepertinya ia sempat mandi, sama sepertiku. Aroma badannya hanya beraromakan sabun mandi saja. Sedikit tercium aroma pakaian baru yang dibeli di toko. Tak ada kata terucap, hanya meresapi saja apa yang terjadi kini. Hanya memikirkan saja bagaimana selanjutnya hubungan ini. "Don, apa yang mesti dilanjutkan? Dia milik orang lain, bos." Sebuah monolog singkat kembali mengingatkanku. Aku paham itu, aku sadar itu. Makanya aku berusaha menahan setiap tindakan yang sejak tadi ingin kulakukan padanya. "Kak," gumamnya masih bersandar dengan nyaman di bahuku. "Kamu kenapa?" begitu tanyaku. "Puput sayang kakak," ungkapnya. "Kembali sayang, tak perlu kamu tanyakan betapa saya juga menyayangimu." Tapi justru itulah, Kak. Awalnya perasaan ini sakit karena mencoba untuk bertahan, mencoba untuk tidak terpengaruh olehnya. Tapi ketika tahu jika sayang puput terbalaskan, malah lebih sakit, Kak. Ya Allah, dia kembali menangis. Kubiarkan dia menangis. Tugasku hanya mengusap kepalanya saja. Puput tahu ini salah, sangat salah. Cuma lagi, dia menangis lagi. Aku memahamimu bidadariku, bagaimana perasaanmu kepadaku, bagaimana tersiksanya hatimu yang bergejolak di dalam sana untuk memilih. Memilih jalan kebaikan atau memilih jalan yang sesat. Berhentilah menangis. Aku memintanya untuk berdiri. Dia berdiri dan kini kami saling berhadapan. Bertatapan dalam diam. Tersenyum ketika menyadari betapa bodohnya kami berdua. Tersenyum karena mengetahui ini baru awal siksaan yang kami terima.
Ini belum apa-apa, karena setelah perpisahan terjadi, disitulah semuanya baru akan dimulai. Puput menarik nafasnya sedalam mungkin. Kak, mau dengar rahasia? Kalau masalah rahasia rumah tanggamu, urungkan saja. Malah menambah dosa. Dia menggeleng. Puput memakai penutup wajah dimulai setelah kejadian. Lah, belum selesai dia malah nangis lagi. Hentikan, tak perlu dilanjut. Saya juga gak mau kamu menceritakan yang bukan hak saya. Malah semakin kencang tangisannya. Kusentuh kedua pipinya, kubuat ia menatap mataku dalam cahaya yang temaram. Tadi wajahmu yang engkau perlihatkan, sekarang justru rambutmu yang diperlihatkan. Sudah cukup, Adinda. Sudah cukup kamu berkorban hanya demi lelaki tua ini. Puput gak tahu kalau kakak belum tidur. Terus, kenapa kamu gak tidur? Kenapa malah menangis? Jawabannya sama dengan kakak. Apa yang kakak rasakan, itu pun yang Puput rasakan sekarang, Kak. Apa yang membuat Puput belum tidur, membuat Puput menangis, kakak yang bisa jawab. Andai saja. Andai saja ada sebuah pilihan, maka kupilih untuk tidak membantu kalian kemarin. Betul, Asifa, aku menyesal. Menyesal karena telah membuatmu seperti ini. Aini masih bobo, ku coba mengalihkan. Nyenyak banget, nyaman banget di dalam kayaknya, Kak. Kalau gitu, kenapa nggak selamanya aja tinggal di sini? Dia menatapku dengan tatapan lembut, serta senyum tipis. Astagfirullah, maafkan kakak. Maafkan kelancangan mulut ini. Terasa banget, Kak. Puput sangat merasakan bagaimana sayangnya kakak ke kami. Kuhelakan nafas ini yang berat. Sungguh sangat berat. Andai kamu belum dimiliki oleh orang lain, mungkin gak akan kubiarkan kalian pergi dari rumah ini. Maafkan Puput, dia menunduk. Bukan salahmu, bukan salah siapa. Ini murni karena kita sama-sama saling menyayangi, Put. Amat sangat menyayangi. Ku ambil jeda. Bahkan aku bersumpah, aku bukan lagi menyayangimu, melainkan mencintaimu. Amat sangat mencintaimu, bidadariku. Setelah mengatakan itu, kurasakan mataku berair. Kurasakan bendungan ini juga sedikit lagi akan runtuh. Asifa menyadari itu. Disentuhkan jemarinya pada mataku, menahannya agar tak tumpah. Puput percaya, Kak. Percaya cinta kakak ke Puput, ke kami berdua. Kami saling menatap. Kunikmati sesaat momen kali ini. Momen di mana Puput menyentuh mataku, menyentuh pipiku, lalu naik ke mata lagi. Tangannya yang begitu halus dan lembut mulai menjelajah wajah tuaku ini. Ketika jemarinya mulai menyentuh mulutku, aku menggeleng. Put, hentikan. Jangan lagi, kumohon. Kakak masih ingin menjaga kehormatan Puput. Kuanggukkan kepalaku pelan, amat sangat pelan. Kakak masih ingin bertahan dengan perasaan ini, menahan untuk tetap menjaga agar semuanya baik-baik saja. Kali ini aku tak jawab. Tidak, Kak, tidak akan pernah kembali. Tak akan lagi kejadian baik-baik saja. Dan tidakkah dengan begitu, kakak malah semakin menyiksa Puput? Cukup. Kubentak dalam hati semua keadaan saat ini. Kumuak dengan yang namanya bertahan, dengan yang namanya bertahan, menahan agar tidak bertindak.
menahan agar semuanya baik-baik saja, menginginkan semuanya kembali seperti semula. Benar kata Asifah, kita tak akan pernah kembali seperti sebelum kita bertemu. Puput gak bisa kak, ya Allah kak, Puput gak mampu lagi menahannya. Puput gak. Dengan cepat, tanpa lagi meminta maaf kepadanya, kutarik wajahnya, kurangkul belakangnya, kutundukkan kepalaku. Maka yang terjadi berikutnya. Luapan perasaan yang begitu mendalam, yang sejak tadi tertahan dalam sebuah ikatan yang bernama cinta tanpa adanya penolakan darinya. Saya mencintaimu Putri Asifah, pria tua ini amat sangat mencintaimu.